Film dibuka dengan menampilkan seorang pelatih Jiu-Jitsu yang diketahui bernama Ace. Dia terlihat sedang menyuruh anak didiknya untuk melakukan sparring. Karena tidak ada yang mau menjadi relawan, Ace dia pun langsung memanggil Alice dan seorang pria kekar untuk maju ke depan. Saat itu, pria kekar itu langsung bereaksi dan memojokkan si Alice. Namun ternyata, ketika Alice sedang terkena kuncian, entah mengapa dia malah langsung panik dan memilih pergi meninggalkan akademi itu. Kemudian, kita dibawa flashback ke 5 bulan yang lalu. Saat itu, Alice yang terlihat masih culun pergi ke sebuah pesta. Dan rupanya, di pesta itu penuh dengan kaum muda-mudi. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk menemui sahabatnya yang bernama S. Beberapa saat kemudian, Alice berasa grogi. Karena hal itulah dia langsung pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Namun sialnya, di sana dia malah memergoki pasangan yang tengah asyik main-main bersama. Setelah itu, Ace pun menyuruh Alice untuk bersenang-senang. Saat itu, dia diajari cara minum dan bergaul dengan manusia-manusia gabut. Namun, baru main beberapa menit, Alice sudah meracau kemudian minta diantarkan pulang. Namun ternyata, salah satu teman Ace malah iseng memasukkan permen khusus ke dalam minuman si Alice. Dan tentu saja, saat Alice meminumnya, tiba-tiba pandangan dan kesadarannya pun mulai berkurang. Di saat itulah, seorang pria dengan penutup kepala terlihat langsung membawa Alice ke kamar di lantai atas. Dan di sana Alice pun langsung dimainkan. Namun di sini, Alice masih bisa berontak kemudian langsung kabur ke lantai bawah. Setelah itu, Alice pun meminta tolong kepada orang-orang di tengah pesta. Namun sayangnya dia malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Bahkan, salah satu teman sekolahnya yang diketahui bernama Riza pun sampai mengatakan bahwa Alice hanya sedang mencari perhatian. Bahkan parahnya, Riza ini terus memanas-manasi semua orang yang berada di sana. Sampai akhirnya, mereka semua menyilam Alice dan memperlakukannya secara terang-terangan. Sejak kejadian itu, Alice pun merasa trauma yang sangat mendalam. Bahkan, dia sampai tidak mau disentuh oleh siapapun. Termasuk pembantunya sendiri di rumah yang sudah bekerja cukup lama melayaninya. Akan tetapi, Alice berhasil melaluinya dan menenangkan diri dengan cara satu-satunya, yaitu memakai jam tangan pemberian sang ayah, serta membaca surat beliau yang ditulis sebelum meninggoy. Alice yang tidak ingin terpuruk terlalu lama dalam trauma, dia pun bertekad ingin menjadi wanita yang kuat. Sampai di suatu hari, dia bertemu dengan Ace yang terlihat sedang membawa balon dan kue ulang tahun. Jadi ceritanya, Ace ini berniat akan merayakan hari jadinya dengan sang pacar. Namun sayangnya, pacarnya ini diketahui sudah tiada gitu nih guys. Setelah beberapa saat, mereka berdua ini saling berkenalan. Karena merasa punya kesamaan, yaitu sama-sama kehilangan orang terdekat. Mereka pun mulai saling mengobrol banyak hal. Dan di sini, Ace menawarkan pelatihan jiu-jitsu di sebuah akademi dekat warungnya. Shin kembali ke masa sekarang. Ace terlihat menghampiri Alice yang masih syok dengan kuncian lawannya tadi. Ternyata, trauma yang Alice alami dulu masih melekat dan mempengaruhi keberaniannya. Bahkan, dia sampai tidak mampu untuk mengatakan masalah-masalahnya kepada pelatih. Sementara di lain tempat, terlihat si Marco yang sedang sibuk mencari info Alice di media sosialnya. Ternyata, hal itu malah membuat Riza yang merupakan pacarnya pun merasa sangat kesal. Tapi konyolnya, Marco ini seakan tidak peduli kemudian langsung melakukan aksi main-main bersama dengan Riza. Sementara di lain tempat, Alice kembali terbayang-bayang dengan kejadian kelam di masa lalunya. Karena hal itu jugalah yang membuatnya selalu ingin berubah menjadi lebih kuat agar bisa membalaskan perlakuan pria itu. Beberapa saat kemudian, Blessy terlihat datang menghampirinya dengan wajah penuh lebam. Di sini dia mengaku karena habis melakukan permainan yang cukup dahsyat dengan suaminya semalam. Meskipun Blessy menjelaskan sedemikian rupa, akan tetapi Alice sendiri sebenarnya tahu bahwa Blessy sedang berbohong kepadanya. Tidak lama dari itu, Ace mengirimkan sebuah pesan kepada Alice untuk datang ke akademi untuk melakukan sesi khusus. Kemudian, malam harinya Ace terlihat memandangi sekotak makanan Ace. Rupanya, dia sedang teringat dengan masa lalunya bersama sang mantan yang diketahui bernama Diana. Diana ini diketahui sangat suka memasak. Bahkan, dia sering menyiapkan bekal untuk Ace
agar dia semakin semangat saat bekerja. Tidak hanya itu, Ace pun juga masih mengingat bagaimana asyiknya saat main-main bersama dengan Diana. Kemudian di keesokan harinya, Marco terlihat menemui Alice hanya untuk mengungkapkan kerinduannya selama ini. Jadi ternyata, Marco ini dulu pernah menyukai Alice. Akan tetapi, dia ditolak mentah-mentah oleh Alice. Meskipun begitu, Marco tetap berusaha untuk mendekati Alice lagi. Namun di sini, Alice tetap tidak peduli. Kemudian terlihat langsung pergi dari akademi itu. Dari sana, Alice kemudian menemui pelatihnya. Nah, Ace sendiri yang menjadi pelatihnya pun harus mengerti apa yang menghalangi muridnya ini karena sulit untuk berkembang. Padahal, Alice memiliki potensi pada bela diri jutsu. Saat Alice mendapatkan kesempatan untuk sparring, di sini dia malah seolah menahan diri. Namun pada akhirnya, Alice pun mau menceritakan semua masalah yang pernah dia alami. Karena hal itu judalah yang membuatnya membenci dirinya sendiri, tentu saja karena dia tidak bisa melawan untuk membela diri. Mendengar hal tersebut, Ace pun langsung menasehati bahwa itu semua terjadi bukanlah karena kesalahan Alice sendiri. Sampai pada akhirnya, Alice pun mulai kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia pun lebih bersemangat untuk mempelajari Jiu-Jitsu lebih dalam. Sementara di lain tempat, Marco terlihat dihampiri oleh Riza yang merasa kesal, karena rupanya, Marco tidak datang di hari spesialnya Riza. Bahkan Riza pun merasa semakin kesal setelah tahu bahwa Marco ini malah berniat pergi ke rumah Alice. Jadi ternyata, selama ini Marco hanya menjadikan Riza sebagai pelampiasannya karena tidak bisa mendapatkan Alice. Kemudian di keesokan harinya, Ace kembali memanggil Alice untuk berduel. Sampai pada akhirnya, kali ini Alice berhasil membuat seniornya itu untuk menyerah. Semua peserta pelatihan pun terlihat langsung bertepuk tangan atas pencapaian Alice. Sementara Alice sendiri, sebagai rasa ucapan terima kasihnya, hari itu Alice terlihat membawakan makanan untuk pelatihnya. Bahkan mereka lalu pergi piknik bersama. Tapi ternyata, Ace ini belum bisa move on dari Diana. Dia bahkan membahas tentang mantannya terus di hadapan Alice. Kemudian malam harinya, Ace pun terlihat mengantarkan Alice pulang. Sejak mereka bersama, sepertinya membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Dan sebagai sahabat, Blashy yang melihatnya pun ikut merasa senang. Sementara Ace sendiri saat sampai di rumah, dia malah bermimpi melihat Diana yang sudah menunggunya di kasur. Ace pun langsung merasa bersalah karena dekat dengan Alice. Singkat cerita, mereka berdua pun melakukan aksi main-main bersama. Namun beberapa saat kemudian, notif pesan dari Alice pun membangunkan Ace. Karena hal itu jugalah yang membuat Ace mulai merasa ragu jika dekat dengan Alice. Kemudian di hari latihan Alice berikutnya, ternyata Marco terlihat ikut serta dengan mengaku ingin kembali mengasah kemampuannya. Namun di sini Alice tahu benar maksud Marco yang sebenarnya. Alice pun langsung mengatakan untuk tidak melakukan itu karena dia tidak ingin Riza sakit hati. Nah, untuk meyakinkan Marco, Alice pun mencoba mendekati Ace dengan mengajaknya makan bersama. Namun ternyata sikap Ace malah menjadi berubah. Singkat cerita, Akademi Jiu-Jitsu yang dipimpin oleh Ace ini ceritanya akan mendapatkan eksibisi dengan Akademi Jiu-Jitsu lainnya. Karena itulah, Ace akan memilih 3 petarung terbaik untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk menguji kesiapan mereka, Ace pun menghadapi murid-muridnya satu persatu. Di sini, Alice terlihat maju terlebih dahulu kemudian langsung menunjukkan skillnya hanya dengan beberapa gerakan. Alice pun mampu melakukan kuncian cepat dan membuat Ace menyerah. Namun sayang sekali, Alice didiskualifikasi karena dianggap melakukan Jiu-Jitsu yang terlarang. Marco sendiri yang melihat Alice sedang kesal pun langsung mengambil kesempatan untuk memuji kemampuannya, dan rupanya hal tersebut malah berhasil membuatnya luluh. Beberapa saat kemudian, Ace terlihat datang kemudian mengumumkan 3 jawara yang dianggap layak untuk ikut serta. Dan benar saja, nama Alice tidak tercantum yang membuatnya merasa tidak terima. Alice pun langsung protes bahkan sampai membuat perselisihan di antara mereka. Kemudian malam harinya, setelah Marco selesai bermain dengan Riza, di sini dia lagi-lagi berniat untuk memutuskan hubungan di antara mereka. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Riza benar-benar kesal, karena Marco masih mengharapkan Alice yang tidak jelas segalnya. Mendengar hal tersebut rupanya langsung membuat Marco marah.
Di lain hari, salah satu petarung yang dipilih Ace rupanya malah mengundurkan diri, kemudian meminta Alice untuk menggantikannya. Beberapa saat kemudian, Riza terlihat datang kemudian mengacau di sana. Bahkan dia malah langsung menantang Alice untuk duel. Namun pada akhirnya, Riza juga yang kalah telak. Setelah sesi latihan, Alice terlihat datang menemui Ace kemudian mencoba mengajukan diri sebagai pengganti. Namun di sini Ace tetap menolaknya dengan alasan Alice belum layak. Mendengar hal tersebut malah membuat Alice merasa tertantang, kemudian langsung meminta tanding ulang dengan pelatihnya itu. Namun kali ini, pertarungan di antara mereka pun berlangsung sangat sengit. Alice sempat berhasil menumbangkan Ace, namun rupanya Ace berhasil membalikan keadaan. Bahkan ternyata hal yang tidak terduga terjadi di antara mereka. Karena ternyata Ace malah mencium Alice, sampai pada akhirnya mereka terbawa suasana kemudian melakukan aksi main-main bersama. Singkat cerita, saat Alice akan pulang ke rumah, tanpa sengaja dia melihat Blessy sedang mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya. Tanpa pikir panjang, Alice pun langsung datang menolong sahabatnya itu. Kemudian malam harinya, Alice terlihat datang ke rumah Ace tanpa memberi kabar terlebih dahulu, karena dia berniat hanya ingin makan bersama dengan Ace. Sementara di sisi lain, rupanya Marco juga terlihat datang ke rumah Alice sembari membawa bunga untuknya. Namun di sana, dia hanya bertemu dengan Blessy. Dan di sini, Blessy malah mengatakan bahwa Alice sedang keluar dengan pacarnya. Mengetahui hal tersebut, tentu saja membuat Marco langsung merasa bingung. Shin kemudian kembali ke rumah Ace. Di sini, Alice melihat banyak sekali foto-foto Diana yang masih terpampang. Seolah-olah mempertegas bahwa Ace belum bisa move on dari mantannya itu. Alice pun merasa sedih. Dia bahkan sampai mempertanyakan siapakah yang Ace cintai saat ini. Dan di sini, Ace menjawab, Alice. Mendengar hal tersebut pun langsung membuat Alice terharu dan pada akhirnya mereka berdua pun kembali melakukan aksi main-main bersama. Kemudian di keesokan paginya, ketika mereka terlihat sedang membereskan tempat tidur, tanpa sengaja Alice iseng membuka laptop milik Ace dan disinilah dia melihat video lamaran Ace bersama Diana. Mereka terlihat sangat bahagia, dan di saat itulah Alice pun lalu mengutarakan kekecewaannya kepada Ace karena dia merasa setiap hal yang dia lihat di rumahnya ini selalu berhubungan dengan Diana, padahal yang menjadi pacarnya sekarang adalah dia. Sejak saat itu, hubungan Alice dan Ace pun mulai merenggang, dan lagi-lagi itu adalah kesempatan untuk Marco dengan terus-terusan mencari perhatian Alice. Sampai suatu hari, Alice berkunjung ke rumah Marco. Dari sini sepertinya, para penonton sudah tahu nih apa yang akan mereka lakukan. Yap, mereka melakukannya sampai pagi nih guys. Kemudian di keesokan paginya, saat Alice baru saja bangun dari tidurnya, tanpa sengaja, dia menendang sebuah kotak. Karena penasaran, Alice pun langsung mengeceknya. Dan ternyata, isinya adalah foto-foto Alice saat dulu pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Di sana juga terdapat beberapa permen khusus yang mungkin dulu Marco gunakan untuk mencampur minuman Alice agar tidak sadarkan diri. Dari sinilah, Alice akhirnya sadar bahwa pelaku pelecehannya dulu adalah Marco. Jadi ceritanya, Marco ini memang terobsesi dengan Alice nih guys. Dia sampai melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Alice pun terlihat langsung turun ke lantai bawah sembari membawa kotak tersebut dengan tujuan mendapat penjelasan dari Marco. Namun di sini, Marco banyak mengeluarkan alibi untuk menutupi perbuatannya. Akan tetapi, Alice tidak percaya begitu saja. Dia langsung meluapkan amarahnya agar Marco mengakui semua. Dia bahkan sampai mengatakan sangat menyesal karena sudah percaya kepada Marco. Mendengar itu semua, bukannya merasa bersalah dan menyesal. Di sini Marco malah menyerang Alice. Tapi untungnya, Alice yang saat ini sudah terlatih, pada akhirnya bisa langsung melumpuhkan Marco. Beberapa saat kemudian, Riza terlihat datang dan mendapati mereka berdua yang sedang berduel. Singkatnya, setelah Alice menjelaskan semua kepada Riza tentang keadaan yang sebenarnya, dia pun langsung menelpon polisi agar Marco bisa langsung ditangkap. Di lain hari, saat di akademi, Alice terlihat kembali menemui Ace. Dia datang untuk berterima kasih karena sudah membantunya untuk sembuh dari trauma masa lalu. Dia juga meminta maaf kepada Ace karena tidak bisa menunggunya yang belum bisa move on dari sang mantan.
Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Alice ini terus mempelajari jujutsu sampai ke sabuk biru. Dia bahkan memenangkan pertandingan bergengsi dan mendapatkan juara pertama. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.